Shalom, shalom, sahabat, semua saudara sekalian di mana saja Anda berada pada saat ini. Saya sangat gembira di mana kita boleh tiba lagi di Sabat yang selanjutnya. Dan pada hari Sabat ini adalah hari Sabat yang istimewa. Kita boleh beribadah lagi, walaupun kita di rumah, kita beribadah dengan keluarga kita. Dan kiranya ya hari Sabat ini pun kita memperoleh berkat bersama-sama. Saya, Pendeta Mama Rimbing, akan membagikan khotbah yang pada Sabat ini dibagikan oleh Gereja Masih Advent ke-7 Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara untuk seluruh umat-umat yang ada di wilayah kami. Tetapi saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, kiranya ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami akan mempelajari firman-Mu pada pagi ini, pada hari ini, dalam situasi seperti ini. Tapi kami yakin Engkau akan memberikan kepada kami sukacita dan kekuatan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya dengan kuasa-Mu, dan khususnya hamba-Mu, jadikanlah Allah Tuhan untuk memberkati umat-umat Tuhan, menguatkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Baik, pada pagi ini conference telah mengambil judul khotbah adalah perhatian Allah yang luar biasa kepada umat-umatnya. Didasarkan atas Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa asli seperti ini, tetapi urutannya sedikit berbeda. Dikatakan kita tahu sekarang, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, Allah-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kata kita tahu sekarang, ini tidak terlepas dari konsep mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang mengasihi Allah. Boleh saya katakan, saya tahu sekarang. Anda tahu sekarang. Kita sama-sama tahu sekarang. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi konsep mengasihi ini adalah sebuah konsep yang sangat penting. Ketika Anda mengasihi seorang, maka Anda akan tetap bertahan walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mengasihi orang itu adalah hadir senantiasa, memikirkan senantiasa. Hadirkan dia di dalam hati senantiasa. Apakah dia ada atau tidak ada, tetapi selalu ada bayangannya di hati. Selalu dicintai, selalu diingat-ingat. Inilah konsep mengasihi. Dan kita tahu dalam Alkitab banyak sekali konsep mengasihi. Dan ingat, Allah itu kasih. Dan dikatakan di sini, kita tahu sekarang, saya dan Anda tahu sekarang. Dalam hal sebelumnya, Rasul Paulus menulis kepada umat-umat ya, yang ada di wilayah Roma. Oleh karena pelayanan yang luar biasa, terlalu banyak pengaruh yang ada di situ, terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat sehingga orang-orang lemah, lalu kemudian mundur dari pelayanan, mundur dari kesetiaan. Dia berada di Kenkrea pada saat itu, dia menulis surat ke Roma. Di saat dia menaruh kata-kata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja kepada siapa saja. Mungkin orang bertanya, pendeta, apakah Allah tidak bekerja bagi mereka yang tidak mengasihi Dia? Allah mendatangkan hujan kepada mereka yang jahat maupun mereka yang baik. Allah memberikan matahari kepada mereka yang jahat maupun mereka yang baik. Allah memberikan kesembuhan kepada siapa saja. Memberikan kepada mereka makanan untuk mereka makan. Tidak peduli dari ras mana, dari etnis mana, berpendidikan atau tidak, tinggi, rendah, warna kulit. Tuhan tidak pusingkan itu. Dia tetap memberikan kebaikan. Tetapi
Kenapa konsep di sini dikatakan, sekarang kita tahu, bagi mereka yang mengasihi Dia, Allahmu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu dijadikan kebaikan. Mengasihi Allah adalah satu taraf lebih tinggi dari sekedar mengetahui Allah. Mengasihi Allah adalah taraf yang lebih tinggi daripada orang yang tidak mengasihi Allah. Sehingga saya mau katakan di sini, bagi mereka yang mengasihi Allah, kebaikan Allah itu lebih terasa. Kebersamaan Allah itu lebih dirasakan dalam kehidupan, walaupun dalam situasi COVID-19, coronavirus yang melanda dunia saat ini. Dikatakan di sini, kita tahu sekarang bagi mereka yang mengasihi Allah, Allahmu, karena disebut kata theon di sana, bukan cuma sekedar kata theos. Theon artinya Allahmu. Siapa? Yaitu Allahmu. Engkau yang menjadikan Allah di surga Allahmu. Di dunia ini, banyak orang tidak menjadikan Allah itu sebagai Allah, tapi menjadikan hal-hal di luar Allah, materi atau orang lain, dijadikan sebagai ilah mereka. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus mau pisahkan mereka yang menjadikan Allah Allahmu, Allah saya, dan mereka yang menjadikan hal-hal lain sebagai Allah kita, atau Allah Anda, atau Allah saya. Ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang di situasi seperti ini menjadikan ekonominya sebagai Allahnya, menjadikan usahanya sebagai Allahnya, menjadikan pendapatannya, gajinya, posisinya sebagai Allahnya. Kalau itu kita jadikan sebagai ilah kita atau Allah kita, maka saya mau katakan tidak akan ada kebaikan yang saudara dan saya peroleh. Jadikan Allah di surga oknum yang tidak kelihatan, tetapi kita tahu Dia ada. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia yang membuat saudara dan saya terpelihara sampai saat ini. Dia yang memberikan makan burung pipit, dan Dia katakan bahwa Dia tidak pernah melupakan manusia. Dia tahu jumlah rambut di kepala kita. Dia tahu kesusahan kita. Allahmu, Allahku, Allah kita ini adalah Allah yang di surga. Dan apa yang dibuat, dikatakan apa yang dibuat oleh Allah kita yang di surga, dikatakan di sana adalah Allah kita bekerja bersama-sama. Allah kita turut bekerja dalam bahasa Indonesia dalam segala sesuatu. Dalam bahasa asli, Allahku atau Allahmu bekerja bersama dalam segala sesuatu. Kata bekerja bersama dipakai kata sunergei. Sunergei ini satu kali muncul di dalam perjanjian baru, dan hanya di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Kata sunergei ini artinya bekerja sama. Ini sama dengan kata bersinergi. Bersinergi. Dengan kata lain, tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita yang tidak dipedulikan oleh Allah, yang tidak diperhatikan oleh Allah. Semuanya diperhatikan. Dalam segala aspek, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar rumah sampai dalam rumah, segala kebutuhan Anda itu diperhatikan oleh Allah. Sehingga kata sunergei atau sinergi ini dalam bahasa Indonesia, turut bekerja atau bekerja sama, adalah sebuah kata yang mendatangkan kepastian. Ingat, saya katakan hanya satu kali kata ini berbentuk sunergei ini muncul di dalam perjanjian baru, dan hanya dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 ini. Dan apa yang dikatakan di sana, kita tahu sekarang bagi dia atau bagi kita, bagi saudara saya yang mengasihi Allah, Allah kita sedang bekerja bersama, sedang bekerja bersama. Dia bisa bekerja bersama-sama dengan oknum kealahan yang lain. Allah Bapa bisa bekerja sama dengan Allah Anak. Allah Anak bisa bekerja dengan Allah Roh. Bisa bekerja semuanya. Masing-masing adalah Allah. Memiliki kemampuan yang tak terbatas. Memiliki kemampuan yang luar biasa.
yang saudara dan saya tidak bisa pikirkan. Kita bisa cukup pikirkan untuk hal-hal yang bisa dinalar oleh manusia. Tetapi Allah mampu bukan cuma memikirkan, tapi membuat sesuatu yang lebih daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Dan Dia sedang bekerja sama. Dia bekerja sama dengan malaikat-malaikatnya. Dia bekerja sama dengan orang lain. Dia bekerja sama dengan pemerintah. Dia bekerja sama dengan alam. Dia bekerja sama dengan segala sesuatu untuk, katanya, mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu di ayat ini, kalau kita lihat, mengartikan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kebaikan, bukan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kejahatan. Jadi Allah turut bekerja bersama-sama. Ada orang bilang, apakah COVID ini Tuhan yang berikan? Apakah COVID ini Tuhan berikan? Saya tidak yakin demikian. Allah kita bukan Allah pembunuh. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih sayang. COVID ini adalah hasil dari dosa. COVID ini adalah hasil kita tinggal di manusia yang berdosa, dalam udara yang berdosa. Semua di sekitar kita berdosa, bahkan diri kita, pikiran kita pun berdosa. Oleh karena pikiran kita berdosa, sehingga keraguan muncul dalam pikiran kita, meragukan Allah. Tetapi ingat baik-baik, ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang jelek, tidak. Tetapi Allah bekerja dari hal-hal yang kelihatan jelek oleh manusia. Kelihatannya buruk, kelihatannya virus. Tetapi Allah bisa gunakan virus ini untuk kebaikan saudara dan saya. Ingat, Allahmu, Allahku, Allah kita sedang bekerja sama. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Allah kita bukan Allah yang tidak detail. Dia sangat detail. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah salah dalam keputusannya. Dan setiap kali Dia mengambil keputusan untuk menolong umat-umatnya, itu pasti untuk kebaikan. Dan dikatakan Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Kita belum melihat mungkin hasil dari kita ada di rumah. Kita belum melihat mungkin kita sekarang beribadah di rumah. Betul, banyak hal yang pada saat ini ditutup. Baik bandara, baik toko-toko, usaha kita, bahkan kota-kota pun di lockdown, semuanya ditutup. Semuanya. Tetapi Allah kita memiliki agen-agen yang tidak bisa dibatasi dengan corona. Allah kita memiliki kuasa yang sementara memperhatikan, yang sementara peduli kepada saudara dan saya. Itulah maksudnya Allah bekerja bersama-sama dalam segala situasi, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tetapi bukan hanya sekedar kebaikan. Kebaikan ini hanya akan dirasakan, katanya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Ada orang bertanya, bagaimana sih? Apakah maksudnya yang terpanggil? Sepertinya ada predestinasi. Sepertinya Allah sudah tentukan mana yang terpanggil, mana yang tidak terpanggil. Saya mau katakan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi sepertinya Allah telah memilih orang dari semula. Sudah menentukan orang dari semula, katanya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ayat 29. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, sepertinya Tuhan sudah tentukan mana yang mau dapat sakit, mana yang tidak. Banyak orang berpikir seperti itu. Saya mau katakan, saudara-saudara, di dalam ayat 29 ini adalah predestination for salvation. Ini adalah penentuan untuk keselamatan. Itulah yang ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya. Makanya dalam ayat 28 tadi sudah dimulai. Kita tahu sekarang bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke? Jadi ayat 29 di sini menyatakan bahwa dari semula mereka telah dipilih, mereka telah ditentukan.
Siapa mereka itu? Mereka yang mau mengasihi Allah dan mereka yang mau percaya kepadanya. Karena ekspresi kasih adalah percaya. Ekspresi kasih adalah penurutan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 15 ayat 14. Kedua ayat ini berkata bahwa orang yang mengasihi Allah, dia akan mengekspresikan dengan melakukan apa yang Tuhan mintakan. Orang yang mengasihi Allah akan percaya kepada kata-katanya. Inilah maksud di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 14. Ini juga yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 29 tadi. Mereka dipanggil, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ingat, serupa dengan Yesus Kristus. Kita tahu ketika Yesus hidup, kehidupan Yesus penuh dengan penderitaan. Kita tahu kehidupan Yesus penuh dengan cobaan. Kita tahu kehidupan Yesus penuh ujian, tetapi kita juga tahu kehidupan Yesus penuh mujizat. Kita tahu kehidupan Yesus disertai Allah. Kita tahu kehidupan Yesus dilindungi oleh malaikat. Kita tahu Yesus dimiliki atau dirasakan oleh banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan mereka yang mengasihi, mereka yang percaya kepadanya. Kita ditentukan dari semula, telah dipanggil semula, oleh karena Allah menawarkan keselamatan kepada siapa saja. Betul, tidak semua orang menerima keselamatan itu. Tidak semua orang percaya kepadanya. Tidak semua orang mengasihi dia. Banyak orang kenal dia, tetapi banyak orang tidak mengasihi dan tidak percaya kepadanya. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Tuhan telah menawarkan keselamatan kepada kita. Dia tawarkan dirinya sendiri untuk kita miliki. Orang yang menerima Tuhan, orang yang mengasihi Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan dipanggil. Dipanggil bersama-sama dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Dalam situasi seperti ini tidak ada persungutan. Dalam situasi Anda tidak mendapatkan gaji, tidak ada keluhan-keluhan. Yesus tidak pernah mengeluh ketika dia tidak ada makanan. Malahan dia siap untuk berpuasa 40 hari. Dia tidak makan. Apakah saudara siap seperti itu? Yesus tidak pernah balas dengan emosi, tidak pernah marah untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita selama sudah beberapa minggu, mungkin bulan, terjadi lockdown, tidak bisa berusaha dan semuanya, apakah kita mulai emosi dan kemudian kita meragukan Tuhan, kemudian kita marah kepada Tuhan? Yesus tidak pernah marah kepada Bapaknya dalam kehidupannya. Ingat, mereka yang mengasihi dia akan dipanggil seperti Yesus. Umat-umat Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk seperti Yesus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup seperti hidupnya. Kehidupan Yesus tidak pernah, tidak pernah kalau saya bayangkan dia perjalanannya naik kuda. Dia pernah naik keledai ketika dia muliakan. Tapi kebanyakan, walaupun ada kendaraan seperti itu, dia memilih untuk berjalan kaki. Apa artinya? Dia mengambil beberapa langkah lebih di bawah. Dia mengambil beberapa langkah lebih hemat. Dia mengambil beberapa langkah untuk lebih bersabar. Dia mengambil beberapa langkah untuk lebih sederhana dalam kehidupannya. Apakah kehidupan Anda pada saat ini sudah seperti itu? Seperti Yesus. Ingat, kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Dan bukan cuma dipanggil. Ketika kita dipanggil seperti Yesus, kita pun dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Ketika Anda dan saya dibenarkan, Tuhan tidak melihat keberadaan kita, kondisi jahat kita, kondisi keluh kesah kita, kondisi penolakan kita, keraguan kita kepada dirinya. Ketika kita dibenarkan, Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dia menjadikan kita pewaris. Dia menjadikan kita anak-anak yang siap menerima surga. Oleh karena apa? Orang yang dibenarkan akan dimuliakan. Anda mengasihi Tuhan adalah langkah yang sangat baik. Dan ingat, bukan cuma mengasihi Tuhan,
Orang yang mengasihi Tuhan adalah juga orang yang terpanggil. Orang yang terpanggil adalah orang yang menyesuaikan dirinya dengan cara hidup Yesus ketika dia berada di dunia ini. Ketika dia dipuji, dia hidup sesuai dengan Yesus. Ketika orang itu mendapatkan masalah seperti saat ini, dia hidup seperti Yesus. Ketika dia berkekurangan, dia hidup penuh penyerahan seperti Yesus. Ingat, kehidupan yang dipanggil sesuai dengan Yesus bukan cuma mendapatkan penderitaan, tetapi juga mendapatkan mujizat. Tuhan membuat banyak hal, sampai orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena terpanggil, karena dia dipanggil sesuai dengan rencana Bapanya. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah melalui Yesus Kristus. Kita yang melakukannya akan dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan, akan dipakaikan jubah kebenaran. Kebenaran Kristus menjadi bagian kita. Dan setelah kita dibenarkan, maka kita siap untuk dimuliakan. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia tetap mengasihi kita. Kebaikan dalam segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, termasuk dalam situasi coronavirus saat ini, adalah Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memanggil kita. Dia tetap membenarkan kita. Dan Dia akan muliakan kita. Pada sahabat ini, saya ingin baca sekali lagi. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang, yaitu kita yang mengasihi Dia, bahwa Allahmu turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa kita itu? Kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, kalau kita baca, tidak pernah rencana yang gagal. Rencana Allah tidak pernah rencana yang mendatangkan kematian, yang mendatangkan penderitaan kekal. Rencana Allah adalah rencana yang baik. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Rencana Allah adalah rencana untuk melatih diri kita lebih berserah. Rencana Allah membuat kita untuk lebih fokus kepada dirinya. Rencana Allah adalah untuk keselamatan kita. Rencana Allah adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kiranya hari Sabat ini kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Anda harus tahu, saya harus tahu, bahwa hari ini, bila kita mengasihi Dia, maka kita akan mendapatkan kebaikan Allah kita. Allah kita sedang bekerja bersinergi dalam segala sesuatu untuk kebaikan walaupun di situasi seperti ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, menguatkan kita senantiasa, dan tetap percaya kepada kuasa-Nya. Tetap rajin dalam firman-Nya. Tetap penuh penyerahan dalam doa-doa Anda. Karena semuanya itu adalah ekspresi bahwa Anda terpanggil, bahwa Anda mengasihi Dia. Dan Dia senang bekerja di dalam rumah kita, di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita terpelihara melewati situasi yang pahit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja bersama-sama dalam kebaikan untuk kami. Engkau bekerja walaupun dalam situasi seperti ini. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perhatian-Mu luar biasa bagi kami. Oleh karena itu, berkatilah semua kami yang hadir pada saat ini, semua yang menonton, mendengar firman Tuhan ini, selebihnya Tuhan, kami pasrah kepadamu. Kami tahu kebaikan Tuhan akan kami rasakan, mulai saat ini dan seterusnya, sampai Engkau datang kedua kali, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi pada Sabat yang datang. Shalom. Shalom.